Halo Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah buku yang saya tetap dapatkan dari Ipusnas, namun berbeda dari bahasan minggu sebelumnya. Jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai Balance Scorecard. Buku tersebut ditulis oleh 3 orang penulis dari IPB Press, yaitu Asep Saifuddin, Lindawati Kartika, dan R. Diki Indrawan. Balance Scorecard itu merupakan penilaian kinerja yang bisa diartikan itu dari 2 kata, balance dan scorecard. Balance itu sendiri diartikan adalah berimbang, dan scorecard berarti kartu skor. Jadi penilaian kinerja yang didapatkan dari seimbangan 4 perspektif atau skor yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perspektif mengenai finansial, yang kedua adalah perspektif mengenai customer, yang ketiga adalah perspektif mengenai bisnis internal proses perusahaan, yang keempat mengenai perspektif perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, keberimbangan dari 4 perspektif ini itu bisa diartikan dari penilaian pengaruh eksternal perusahaan, internal perusahaan, eksternal perusahaannya misalnya dari customer, internal perusahaannya dari bisnis proses, dari finansial perusahaan, kemudian dari sisi keuangan finansial, dan juga dari sisi non keuangan. 3 aspek yang lainnya itu adalah dari sisi non keuangan. Jadi sebelum kita menentukan 4 aspek tadi, sebelum kita mendefinisikan 4 aspek tadi, kita juga harus secara jelas mengclearkan dulu seperti visi, misi, strategi perusahaan, goals ataupun tujuan perusahaan. Itu yang pertama, itu hal yang paling penting yang harus kita buat ketika ingin menentukan penilaian kinerja. Dari balance scorecard, kita harus mengclearkan dulu visi, misi, strategi perusahaannya. Kemudian setelah visi, misi, strategi perusahaan ini clear, jelas semuanya, disepakatin semuanya, konsensus oleh setiap divisi pimpinan perusahaan atau misalnya dari setiap divisi, perwakilan dari divisi. Yang kedua adalah mengidentifikasi perspektif yang tadi 4 aspek perspektif tadi, dari mulai customer, kemudian juga finansial perusahaan, proses, dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendefinisikan mengenai penilaian kinerja dari key performance indicator. Setelah kita jelas 2 hal yang tadi, kemudian bagaimana kita menentukan key performance indicator, tentunya juga harus jelas juga mengenai sasaran target dari setiap individunya tadi. Kemudian diberikan pembobotan. Yang keempat, diberikan pembobotan dari setiap aspek perspektif yang tadi, target utamanya atau sasaran target utamanya diberikan pembobotan. Kemudian yang kelima itu adalah menentukan target KPI. Jadi setelah yang ketiga tadi menentukan KPI-nya, kemudian yang keempat adalah memberikan pembobotan dari setiap aspek yang keempat dan sasaran utamanya. Yang kelima itu adalah memberikan target KPI. Target KPI individu dan target KPI dari perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah baru penilaian kinerjanya itu sendiri. Tentunya untuk melakukan balance scorecard ini tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan suatu organisasi ketika ingin memulai melakukan penilaian dengan metode balance scorecard. Yang pertama adalah ketika organisasi tersebut belum jelas arah ataupun visi misinya. Jadi visi misinya masih belum dapat disampaikan dengan baik, ataupun kepala bagian atau yang memegang aspek puncak dari setiap bagian tersebut masih belum memiliki visi yang sama. Jadi
visi yang sama ini akan penting untuk menentukan jalannya, atau misalnya untuk menentukan visi, arah organisasi dan goals organisasi. Tapi kalau misalnya dari visi dan misinya aja masih belum clear untuk disepakati, dan bahkan masih ada beberapa bagian dari organisasi tersebut yang tidak paham mengenai visi dan misi organisasinya, maka perlu dikaji ulang lagi. Yang pertama adalah penetapan kesepakatan dari visi misi dan goals perusahaan. Kemudian setelah itu membuat strategi atau membuat plan untuk mencapai goals yang telah ditetapkan di awal. Nah, ketika goalsnya sudah clear, kemudian arah tujuannya sudah clear, maka strategi juga akan lebih clear. Setelah itu baru kita dapat merumuskan balance scorecard dengan lebih baik dan juga bisa lebih jelas arah penilaian kinerja karyawannya. Pembahasan mengenai balance scorecard ini tidak akan saya bahas di satu kesempatan, tetapi akan saya bahas dan akan saya lebih singkat, serta saya akan buat secara lebih mudah untuk diterima berbagai kalangan ya, karena saya juga masih belajar di buku yang barusan saya temukan ini dari Ipusnas. Apabila ada kesalahan dari video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan video lainnya di bahasan yang masih sama mengenai balance scorecard. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.